Selamat datang dalam program e-learning pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara yang dirancang oleh Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan bersama dengan Skill Group Owner dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat atau pegawai pada pengguna barang atau kuasa pengguna barang kementerian atau lembaga mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara. Kami berharap program ini akan memberikan manfaat yang besar bagi para peserta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Perkenalkan, saya Maya akan membantu Anda dalam menjelajahi materi dalam e-learning ini. Meskipun saya hanya sebuah animasi, saya berharap dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi Anda dalam menyelesaikan program pelatihan ini. Terima kasih atas kesempatannya dan mari kita mulai perjalanan pembelajaran kita bersama-sama. Program e-learning ini didesain untuk para pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pengelolaan BMN di berbagai kementerian atau lembaga. Materi yang disajikan membahas dua materi pokok, pertama pengamanan BMN, dan kedua pemeliharaan BMN. Peserta akan dibimbing melalui materi-materi interaktif, bahan ajar, serta kuis untuk menguji pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Mari kita mulai perjalanan pembelajaran ini dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Semoga program ini dapat memberikan wawasan baru dan pengetahuan yang berguna bagi para peserta. Terima kasih atas partisipasi Anda. Pada materi pokok yang pertama, kita akan mempelajari pengamanan barang milik negara. Yuk, kita mulai perjalanan pertama ini. Pada materi pengamanan BMN, kita akan mempelajari dua hal. Pertama, ketentuan pengamanan BMN, dan kedua, tata cara pengamanan BMN. Pertama-tama, mari kita bahas tentang ketentuan pengamanan BMN. Dasar hukum pengamanan BMN tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Untuk lebih memahami apa itu pengamanan BMN, yuk kita ketahui terlebih dahulu pengertian dan tujuan pengamanan BMN. Pengamanan BMN adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh pengelola barang maupun pengguna barang yang dimaksudkan untuk menjaga atau melindungi BMN yang berada dalam penguasaannya. Tujuan pengamanan untuk mencegah terjadinya 1. Penurunan fungsi barang, 2. Penurunan jumlah barang, dan 3. Hilangnya barang. Lalu siapa yang wajib melakukan pengamanan BMN? Menurut pasal 42 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMN atau BMD. Pengamanan BMN wajib dilakukan oleh pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang untuk BMN yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan ini mencakup 3 aspek utama. 1. Pengamanan administrasi, 2. Pengamanan fisik, dan 3. Pengamanan hukum. Pengamanan administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menata usahakan dalam rangka mengamankan BMN dari segi administratif. Pengamanan administrasi antara lain dilakukan dengan pengadministrasian dokumen kepemilikan, tidak hanya berupa sertifikat tanah, melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta berita acara pengukuran atas barang milik negara. Pengamanan hukum adalah kegiatan yang dilakukan agar BMN terjaga atau terlindungi dari potensi hukum seperti persengketaan, gugatan, atau beralih kepemilikan kepada pihak yang tidak sah. Pengamanan hukum antara lain dilakukan dengan pembuatan sertifikat tanah, perubahan nama sertifikat jika belum atas nama pemerintah, dan pengurusan izin mendirikan bangunan. Selain itu, dalam rangka pengamanan hukum saat terdapat gugatan atas BMN, maka penanganan perkara wajib dilakukan secara optimal di setiap tingkat peradilan.
Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pengamanan BMN dilakukan pada seluruh jenis BMN, yakni tanah, gedung, rumah negara, kendaraan dinas, barang persediaan, dan barang tidak berwujud. Setiap jenis BMN dilakukan pengamanan sesuai dengan sifat dan karakteristik BMN tersebut. Pengamanan tanah. Secara administratif, pengamanan tanah melibatkan penatausahaan dokumen yang sangat penting untuk membuktikan kepemilikan, pengelolaan, dan status tanah. Dokumen-dokumen ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perolehan tanah hingga penghapusan. Pertama, ada dokumen perolehan yang mencatat cara dan waktu perolehan tanah, seperti akta jual beli atau akta pengalihan hak. Selanjutnya, terdapat berita acara serah terima yang mencatat proses serah terima tanah antara pihak-pihak yang terlibat. Dokumen-dokumen ini penting karena membuktikan proses perolehan atau pengalihan tanah. Selain itu, dokumen kepemilikan juga menjadi bagian krusial dalam pengamanan administrasi tanah. Adapun dokumen kepemilikan antara lain sertifikat, akta jual beli atau AJB, dan akta notaris. Sertifikat adalah dokumen resmi yang membuktikan kepemilikan tanah oleh suatu pihak, sedangkan AJB dan akta notaris adalah dokumen yang mencatat transaksi jual beli tanah dan pembuktian sah atas kepemilikan tanah tersebut. Kedua, dalam konteks pengelolaan, dokumen-dokumen seperti perjanjian sewa, pinjam pakai, dan tukar-menukar memainkan peran penting. Dokumen tersebut mencatat perjanjian antara pemilik tanah dan pihak yang menyewa atau meminjam tanah. Ketiga, dokumen lainnya seperti pajak bumi dan bangunan, pengukuran sisi peta, penetapan status penggunaan, serta laporan inventarisasi barang juga sangat relevan dalam mengamankan tanah dari segi administrasi. Semua dokumen ini harus ditata usahakan dan disimpan dengan baik untuk memastikan bahwa pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari aspek pengaman fisik, pengamanan tanah melibatkan serangkaian langkah konkret untuk memastikan keamanannya. Pertama, memasang tanda letak tanah yang jelas, seperti pagar atau patok, yang menandai batas-batas fisik tanah. Tanda-tanda ini membantu mencegah masuknya orang asing atau kegiatan yang tidak diizinkan ke area tersebut. Selain itu, memasang tanda kepemilikan tanah berupa papan nama juga penting untuk memberitahu orang lain tentang siapa yang memiliki tanah tersebut. Ini membantu mencegah kesalahpahaman atau klaim yang tidak sah terhadap tanah. Kedua, melakukan penjagaan langsung. Ini bisa dilakukan dengan mempekerjakan penjaga keamanan atau secara rutin memantau dan memeriksa kondisi tanah secara langsung untuk memastikan tidak ada kegiatan yang mencurigakan atau kerusakan yang terjadi. Selain itu, untuk mencegah perubahan yang tidak sah terhadap tanah, seperti perambahan atau pembangunan tanpa izin. Ketiga, mengubah bentuk tanah secara sengaja untuk membuatnya tidak mudah diakses atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Semua langkah ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga tanah sebagai aset yang berharga dan penting bagi negara. Dari segi hukum, pengamanan tanah melibatkan langkah-langkah yang berkaitan dengan legalitas dan kepemilikan yang sah. Jika tanah belum memiliki sertifikat, yang harus dilakukan adalah memulai proses pembuatan sertifikat. Sertifikat tanah merupakan bukti tertulis yang sah tentang kepemilikan tanah dan penting untuk melindungi hak kepemilikan atas tanah tersebut. Proses ini melibatkan pemeriksaan dokumen, survei tanah, dan proses administratif lainnya yang ditetapkan oleh hukum setempat. Jika tanah sudah memiliki sertifikat, namun belum atas nama pemerintah Republik Indonesia, CQ nama kementerian, lembaga, maka diperlukan langkah tambahan untuk mengamankan kepemilikan tersebut. Langkah ini melibatkan permohonan perubahan nama sertifikat menjadi atas nama pemerintah Republik Indonesia, CQ nama kementerian, lembaga, sebagai pemilik tanah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa tanah tersebut secara sah diakui sebagai aset negara dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.
Dengan demikian, langkah-langkah hukum ini merupakan bagian integral dari pengamanan hukum untuk tanah, sehingga memastikan legalitas dan keabsahan kepemilikan dari lahan tersebut. Dalam aspek pengamanan administrasi bangunan, terdapat sejumlah langkah yang harus diperhatikan untuk memastikan legalitas dan kelayakan bangunan tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain: pertama, memastikan kepemilikan bangunan dengan memiliki dokumen yang sesuai, seperti Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG, atau yang dahulu dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB. PBG merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pembangunan bangunan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kedua, dokumen pajak bumi dan bangunan atau PBB juga diperlukan sebagai bukti pembayaran pajak yang berkaitan dengan bangunan tersebut. Ketiga, keputusan penetapan status penggunaan gedung atau bangunan juga harus diurus agar status penggunaannya jelas dan sesuai dengan peruntukannya. Keempat, penting untuk memiliki gambar atau leger bangunan yang lengkap dan akurat sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan bangunan. Blueprint jalur kelistrikan juga perlu disiapkan untuk memudahkan perawatan dan perbaikan instalasi listrik. Terakhir, daftar barang kuasa pengguna atau DBKP harus disusun untuk mencatat barang-barang yang berada di dalam bangunan dan menetapkan tanggung jawab atas penggunaannya. Semua dokumen ini merupakan bagian penting dari pengamanan administrasi bangunan yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan bangunan secara keseluruhan. Aspek pengamanan fisik bangunan melibatkan serangkaian tindakan nyata yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kelaikan fisik bangunan. Pertama, memasang pagar pembatas sebagai batas fisik yang jelas untuk membatasi akses ke area bangunan. Selain itu, memasang tanda kepemilikan berupa papan nama pada bangunan merupakan langkah yang penting untuk memberi informasi kepada pengunjung tentang siapa yang memiliki atau mengelola bangunan tersebut. Kedua, tindakan antisipasi untuk mencegah atau menanggulangi kebakaran juga harus dilakukan secara teratur, seperti memeriksa sistem pemadam kebakaran dan melakukan pelatihan evakuasi. Ketiga, penting untuk memastikan kelayakan dan kelaikan jaringan listrik, air, pipa, dan komponen lainnya secara berkala agar terhindar dari risiko kecelakaan atau kerusakan. Keempat, pembatasan akses keluar masuk merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan bangunan dari ancaman eksternal. Kelima, melaksanakan langkah pengamanan tambahan seperti pemasangan CCTV, penempatan petugas keamanan atau satpam, dan resepsionis juga diperlukan untuk memantau aktivitas di sekitar bangunan dan memberikan respons cepat terhadap situasi darurat. Semua tindakan ini diarahkan untuk memastikan bahwa bangunan tetap aman, fungsional, dan terlindungi dari potensi ancaman atau bahaya eksternal maupun internal. Aspek pengamanan hukum bangunan melibatkan proses perizinan dan pemenuhan ketentuan hukum terkait dengan kepemilikan dan penggunaan bangunan. Pertama, melakukan pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi bangunan yang belum memiliki izin. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan tata ruang. Kedua, perlu juga mengusulkan penetapan status penggunaan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini termasuk dalam proses regulasi yang mengatur penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya, seperti apakah bangunan tersebut digunakan untuk keperluan komersial, industri, atau perumahan, dengan memastikan bahwa semua proses perizinan dan penetapan status penggunaan dilakukan secara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka akan tercipta kejelasan dan keamanan hukum terkait dengan kepemilikan dan penggunaan bangunan tersebut. Kemudian pengamanan rumah negara. Pengamanan administrasi rumah negara dapat dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan,
dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen-dokumen yang terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan rumah negara. Dokumen-dokumen tersebut termasuk sertifikat, persetujuan bangunan gedung atau PBG, surat izin penghuni, serta penetapan status rumah negara golongan 1 atau 2. Penetapan surat izin penghuni golongan 1 dilakukan oleh pimpinan unit organisasi, sedangkan penetapan surat izin penghuni golongan 2 dilakukan oleh Kepala Pengelola Barang atau KPB. Proses administrasi yang tertata dengan baik akan memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat diakses dengan mudah dan keberadaannya tercatat dengan jelas, sehingga mempermudah pengawasan dan pengelolaan rumah negara secara efisien. Dalam pengamanan fisik rumah negara, Kepala Pengelola Barang atau KPB memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa rumah negara tetap terjaga dan terawat dengan baik. Pertama, KPB dilarang menelantarkan rumah negara, sehingga harus selalu memperhatikan kondisinya secara berkala. Kedua, rumah negara harus diberi patok yang terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak, seperti besi atau beton, untuk menandai batas-batas properti tersebut. Ketiga, KPB juga bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada penghuni rumah negara mengenai kewajiban mereka dalam memelihara rumah negara, menggunakan fasilitas sesuai fungsinya, serta membayar sewa, listrik, air, dan kewajiban lainnya. Keempat, jika terjadi pencabutan surat izin penghuni atau SIP, penghuni harus menyerahkan dan mengosongkan rumah negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima, harus dipasang papan nama dengan jelas untuk menunjukkan kepemilikan rumah negara. Terakhir, dilarang keras untuk melakukan perubahan fungsi rumah negara, menyewakan, memindahtangankan, atau menjaminkan rumah negara atas hutang. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah negara tetap terjaga, berfungsi sesuai peruntukannya, dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengamanan hukum rumah negara berkaitan dengan pengaturan status dan kepemilikan rumah negara. Pertama, pendaftaran rumah negara ke instansi yang berwenang harus dilakukan agar status kepemilikan dan penggunaannya dapat diakui secara resmi. Kedua, pengajuan penetapan status golongan rumah negara harus disampaikan kepada instansi terkait untuk menetapkan klasifikasi golongan rumah negara sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketiga, pemrosesan sertifikasi tanah dan pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG untuk memastikan bahwa rumah negara telah memenuhi persyaratan administratif dan hukum yang ditetapkan. Keempat, setelah semua persyaratan terpenuhi, surat izin penghuni atau SIP dapat diterbitkan kepada penghuni yang berhak, dengan catatan penghunian dihitung sejak saat penghunian dimulai. Namun demikian, jika terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, pencabutan SIP dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa rumah negara dikelola dan digunakan secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengamanan kendaraan dinas. Dalam pengamanan administrasi kendaraan dinas, menjadi kunci dalam memastikan legalitas dan kepemilikan kendaraan tersebut. Administrasi yang baik melibatkan pengumpulan dan pengelolaan dokumen-dokumen yang relevan. Pertama, bukti pemilik kendaraan bermotor atau BPKB harus tersedia dan valid sesuai dengan kendaraan yang dimiliki. Kedua, kopi surat tanda nomor kendaraan atau STNK juga harus disiapkan dan diperbarui secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, faktur pembelian kendaraan juga merupakan dokumen penting yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Keempat, berita acara serah terima atau BAST beserta lampirannya perlu disiapkan dan disimpan dengan rapi sebagai bukti penerimaan dan pengelolaan kendaraan dinas. Terakhir, dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan juga harus lengkap dan terorganisir dengan baik untuk memudahkan proses pengamanan dan pengelolaan kendaraan dinas secara efektif. Dengan menjaga administrasi kendaraan dinas dengan baik, proses pengamanan dan pengelolaan kendaraan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terjamin keabsahannya.
Pengamanan fisik kendaraan dinas perlu diambil untuk memastikan keamanan dan kelaikan kendaraan. Pertama, kendaraan dinas operasional disimpan dengan sistem pengamanan berlapis yang mencakup penggunaan sistem penguncian yang efektif dan pengawasan yang ketat terhadap akses ke kendaraan tersebut. Kedua, pembuatan berita acara serah terima menjadi langkah penting untuk mencatat proses serah terima kendaraan secara resmi, termasuk kondisi dan perlengkapan yang ada pada saat serah terima. Pembuatan pernyataan bertanggung jawab apabila kendaraan hilang juga menjadi tindakan preventif yang perlu dilakukan untuk menegaskan tanggung jawab atas keamanan kendaraan tersebut. Keempat, penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas dan fungsi kementerian, serta dibatasi hanya pada hari kerja dan dalam kota, menjadi kebijakan yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memastikan penggunaan kendaraan sesuai dengan peruntukannya. Dengan implementasi langkah-langkah fisik yang tepat, kendaraan dinas dapat dijaga dengan baik dan risiko kehilangan atau kerusakan dapat diminimalkan. Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan untuk memastikan kepemilikan dan tanggung jawab atas kendaraan tersebut. Pertama, pengurusan dokumen kepemilikan kendaraan seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, menjadi langkah yang harus diikuti secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga legalitas kendaraan dan memastikan bahwa kendaraan tersebut diakui sebagai milik resmi kementerian. Kedua, pemrosesan tuntutan ganti rugi atau TGR diperlukan sebagai langkah hukum yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor. TGR ini bertujuan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat kehilangan kendaraan. Ketiga, melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap segala permasalahan pada kendaraan dinas bermotor menjadi langkah penting dalam menjaga hak dan kewajiban terkait dengan kendaraan tersebut. Upaya hukum ini dapat dilakukan jika terdapat kesalahan, kelalaian, atau penyimpangan dari ketentuan yang mengakibatkan kerugian terhadap kendaraan dinas. Pengamanan persediaan. Pengamanan administrasi persediaan dilakukan untuk mengawasi dan mengelola persediaan dengan efektif. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan cara: pertama, pencatatan yang akurat dilakukan melalui buku persediaan yang mencatat semua barang yang masuk dan keluar dari gudang. Kedua, setiap barang juga harus memiliki kartu barang tersendiri untuk memudahkan pelacakan dan pengawasan. Selanjutnya, surat perintah kerja diperlukan untuk menginisiasi kegiatan terkait dengan persediaan, baik itu pengadaan, pemeliharaan, atau pengeluaran barang. Berita acara pemeriksaan barang juga menjadi bagian penting dalam memastikan keadaan barang yang diterima atau diserahkan, dengan lampiran yang mencatat kondisi barang secara rinci. Begitu pula dengan berita acara serah terima yang harus disertakan dengan lampiran untuk mendokumentasikan proses serah terima barang secara lengkap. Surat perintah mengeluarkan barang atau SPMB juga harus dikeluarkan dengan tepat untuk memastikan barang yang dikeluarkan sesuai dengan prosedur dan kebutuhan. Laporan hasil inventarisasi persediaan atau LHIP menjadi alat penting untuk mengevaluasi dan memantau ketersediaan barang secara berkala. Terakhir, laporan persediaan kuasa pengguna barang semesteran atau tahunan perlu disusun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan dan pemeliharaan persediaan selama periode waktu tertentu. Dengan implementasi langkah-langkah administrasi yang ketat, pengelolaan persediaan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan. Untuk memastikan efisiensi dan keamanan, perlu dilakukan pengamanan fisik pada persediaan. Pengamanan fisik pada persediaan dapat dilakukan antara lain dengan: pertama, barang harus ditempatkan sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang sehingga barang yang sering digunakan lebih mudah dijangkau. Kedua, tata cara penumpukan barang harus diperhatikan agar tidak mengganggu aksesibilitas dan keamanan barang. Ketiga, tabung pemadam kebakaran harus tersedia di lokasi yang mudah diakses untuk penanganan cepat dalam situasi darurat. Keempat, ketersediaan alat bantu seperti tangga, palet, dan kereta dorong di gudang
untuk memudahkan proses penanganan barang. Kelima, tempat penyimpanan seperti filing cabinet dan lemari harus disediakan dengan baik di dalam gudang untuk menyimpan barang dengan rapi dan aman. Keenam, perlindungan terhadap gudang atau tempat penyimpanan dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, banjir, dan bahaya lainnya harus diutamakan. Ketujuh, gudang atau tempat penyimpanan harus dikunci setiap waktu, kecuali saat mengeluarkan barang untuk memastikan keamanan barang. Penting untuk dicatat bahwa kunci gudang tidak boleh dibawa pulang untuk mencegah penyalahgunaan dan kehilangan kunci. Semua langkah ini harus diawasi dan diimplementasikan oleh pejabat pengurus persediaan untuk memastikan pengamanan persediaan yang efektif dan efisien. Pengamanan hukum untuk persediaan penting untuk memastikan bahwa setiap kehilangan barang persediaan dapat ditindaklanjuti secara hukum. Pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pejabat pengurus persediaan atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan barang persediaan. Selain itu, jika terjadi permasalahan terkait barang persediaan yang tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pejabat pengurus persediaan atau penyimpangan dari peraturan yang berlaku, harus dilakukan upaya hukum yang sesuai. Upaya ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan untuk menjaga keamanan barang persediaan. Dengan demikian, melalui langkah-langkah hukum ini, diharapkan pengamanan persediaan dapat dipertahankan dan diawasi dengan baik, serta potensi kerugian dapat diminimalisasikan. Pengamanan barang milik negara selain tanah, gedung, dan atau bangunan, rumah negara dan barang persediaan yang mempunyai dokumen berita acara serah terima. Untuk pengamanan administrasi BMN selain tanah, gedung, rumah negara, dan barang persediaan yang memiliki dokumen berita acara serah terima, contohnya laptop, kamera, dan lain-lain, aspek administrasi menjadi kunci dalam memastikan keamanan dan keteraturan barang-barang tersebut. Pengamanan administrasi dilakukan dengan mengelola dokumen-dokumen penting terkait, seperti faktur pembelian yang mencatat transaksi perolehan barang, serta berita acara serah terima yang menjadi bukti resmi pengalihan kepemilikan barang. Selain itu, dokumen pendukung lainnya juga diperlukan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan dokumentasi terkait BMN tersebut. Dengan mengelola administrasi secara baik, diharapkan pengamanan BMN dapat dilakukan dengan efektif dan transparan, sehingga meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan barang serta memudahkan pemantauan dan pengelolaan selanjutnya. Upaya penanganan fisik untuk BMN, selain tanah, gedung, rumah negara, dan barang persediaan yang memiliki dokumen. Berita acara serah terima dapat dilakukan melalui, pertama, pembuatan surat pernyataan tanggung jawab atas BMN merupakan langkah penting yang mengikat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas barang tersebut. Kedua, surat pernyataan yang mencakup detail seperti jenis, tipe, merek, dan nomor seri barang yang disimpan. Surat pernyataan ini ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau kuasa pengguna barang dan penanggung jawab BMN, sehingga terdapat catatan resmi tentang barang tersebut. Ketiga, barang harus disimpan di lokasi yang telah ditentukan, seperti di lingkungan kantor, dan dilengkapi dengan sistem pengamanan tambahan sesuai kebutuhan. Keempat, larangan membawa pulang barang bertujuan untuk menjaga keamanan. Kelima, jika terjadi kehilangan BMN di luar kantor, tanggung jawab jatuh pada penanggung jawab BMN yang harus bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Jika kehilangan barang terjadi akibat kesalahan, kelalaian, atau penyimpangan dari ketentuan, maka pemegang atau penanggung jawab BMN dapat dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengamanan fisik BMN dapat ditingkatkan untuk mencegah kerugian dan kerusakan yang tidak diinginkan. Untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan pengelolaan BMN selain tanah, gedung, rumah negara, dan barang persediaan yang memiliki dokumen, berita acara serah terima dapat dilakukan melalui, pertama, proses pemrosesan tuntutan ganti rugi
menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk menuntut tanggung jawab pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan barang. Tuntutan ganti rugi dikenakan pada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya, jika terjadi permasalahan terkait dengan barang yang tidak dapat diselesaikan secara damai, dapat dilakukan upaya hukum. Langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul terkait dengan barang yang hilang atau rusak akibat kesalahan, kelalaian, atau penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Upaya hukum akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan kerugian yang dialami. Dengan langkah-langkah hukum yang tepat, diharapkan penegakan hukum terhadap kerugian atau permasalahan terkait BMN dapat dilakukan secara efektif dan adil. Pengamanan BMN berupa barang tak berwujud. Pengamanan administrasi untuk BMN tidak berwujud dilakukan untuk memastikan kelancaran pengelolaan dan keamanan barang tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pengamanan administrasi BMN tidak berwujud dilakukan antara lain dengan 1. Penerbitan surat perintah kerja SPK yang mencatat instruksi atau perintah terkait pengelolaan barang tak berwujud. 2. Penerbitan berita acara serah terima menjadi langkah penting untuk mencatat proses serah terima barang antara pihak-pihak yang terlibat. 3. Dokumen lain seperti faktur dan lisensi perlu disiapkan dan dikelola dengan baik untuk memastikan keabsahan dan keberadaan barang tak berwujud tersebut. Dokumen lain tersebut yang diperlukan untuk memperkuat bukti kepemilikan atau pengelolaan barang juga harus tersedia dan terdokumentasi dengan baik. Dengan mengatur administrasi secara cermat, diharapkan pengelolaan barang tak berwujud dapat dilakukan dengan efisien dan terjamin keamanannya. Pengamanan fisik barang tak berwujud dilakukan guna memastikan keamanan informasi dan aplikasi yang terkait. Pertama, pihak terkait harus membatasi pemberian kode akses hanya kepada individu atau pihak-pihak tertentu yang memiliki otoritas dan kebutuhan akses terhadap pengoperasian suatu aplikasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah dan melindungi informasi yang sensitif. Kedua, peningkatan security system juga perlu dilakukan terhadap aplikasi yang dianggap strategis oleh kementerian. Langkah-langkah ini dapat meliputi penambahan fitur keamanan seperti enkripsi data, firewall, atau monitoring sistem yang lebih ketat. Dengan melakukan langkah-langkah fisik ini, diharapkan keamanan aplikasi dan informasi yang terkait dengan barang tak berwujud dapat terjaga dengan baik dan tidak rentan terhadap ancaman keamanan cyber. Dalam aspek hukum pengamanan barang tak berwujud, penting untuk mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi dan pihak yang memiliki kewenangan. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kekayaan intelektual serta hak-hak atas aplikasi atau informasi yang dimiliki oleh kementerian. Dengan mengajukan hak cipta, kementerian dapat secara resmi mengakui kepemilikan dan kekayaan intelektual atas aplikasi atau informasi yang dibuat atau dimiliki. Selain itu, dengan mendapatkan lisensi yang sesuai, kementerian dapat mengatur dan mengontrol penggunaan dan distribusi aplikasi atau informasi tersebut sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, langkah hukum ini menjadi penting dalam memastikan bahwa barang tak berwujud yang dimiliki oleh kementerian tetap terlindungi dan digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mari kita memulai perjalanan kita ke dalam mata pelajaran pemeliharaan barang milik negara atau BMN. Dalam mata pelajaran tentang pemeliharaan barang milik negara atau BMN, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami. Pertama, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan BMN merupakan tanggung jawab dari pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang yang memiliki penguasaan atas BMN tersebut. Mereka harus memastikan bahwa BMN yang berada di bawah penguasaannya terjaga dengan baik.
Selanjutnya, pemeliharaan BMN harus mengacu pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang yang telah ditetapkan. Biaya pemeliharaan BMN akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun, jika BMN tersebut dimanfaatkan dengan pihak lain, maka biaya pemeliharaannya menjadi tanggung jawab penuh dari pihak penyewa, peminjam, mitra kerjasama pemanfaatan, mitra bangun guna serah, atau bangun serah guna, atau mitra kerjasama penyediaan infrastruktur. Selanjutnya, kuasa pengguna barang memiliki kewajiban untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya. Daftar ini harus dilaporkan secara tertulis kepada pengguna barang secara berkala. Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk akan meneliti laporan tersebut dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran sebagai bahan untuk evaluasi efisiensi pemeliharaan BMN. Dengan demikian, proses pemeliharaan BMN diharapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tata cara pemeliharaan barang milik negara meliputi maksud, tujuan, dan bentuk pemeliharaan. Maksudnya adalah mencegah kerusakan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca, air, kelembaban, serta proses penuaan dan kerusakan lainnya yang dapat mengurangi kualitas barang. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kualitas dan kegunaan barang. Bentuk pemeliharaan terbagi menjadi 3 tingkatan, ringan, sedang, dan berat. Pemeliharaan ringan dilakukan sehari-hari tanpa membebani anggaran, seperti membersihkan dan merawat secara rutin. Pemeliharaan sedang dilakukan secara berkala oleh tenaga terlatih dengan pembebanan anggaran, seperti perbaikan ringan. Sedangkan pemeliharaan berat dilakukan secara tidak terduga dan memerlukan anggaran besar, seperti renovasi atau rehabilitasi. Dengan pemeliharaan yang tepat, BMN dapat dipertahankan dalam kondisi yang baik dan bermanfaat.